Oke semua, sekarang kami akan memperkenalkan narasumbernya. Di sini kami ada Kadea dan Komek. Mari tolong Kadea bisa perkenalkan diri sendiri dulu. Nanti akan dilanjut oleh Komek ya. Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama gue Deandra Nadia, biasa dipanggil Dea. Gue sekarang kelas 12. Gue dulu magang di production house iklan namanya One Box Film. Thank you. Oke, makasih Kak Dea. Mari Komek silakan perkenalkan diri sendiri. Halo semuanya, thank you banget yang udah datang. Kenalin nama gue Maxi, nama panjangnya Maxi Arbazena. Dulu gue magang di company games, production games gitu, yang namanya adalah, bentar, gue inget-inget dulu namanya. Namanya itu Anoman Studio, mereka adalah perusahaan game, dan sekarang gue udah kelas 12. Oke, salam kenal semuanya. Kalau boleh tahu nih, Komeksi sama Kadea tuh magang di mana sih? Di bidang apa? Boleh dimulai dari Komex dulu. Kalau gue magang di bidang content creator, dan karena gue emang basicnya dari jurusan fotografi, jadi gue emang dipanggilnya jadi content creator gitu. Dan gue dari perusahaan yang namanya Anoman Studio, itu adalah salah satu game developer. Ya begitu sih. Oke, kalau Kadea? Oke, jadi aku di One Box Film dia itu adalah perusahaan yang ngebikin iklan. Kalau misalnya kalian suka lihat iklan-iklan di YouTube, biasa ada ads-nya yang pengen kalian skip itu. Terus habis itu ada di TV juga iklan-iklannya, itu perusahaan yang ngebikin itu adalah namanya PH TV Commercial Production House gitu. Aku di situ bekerja di posisi sebagai PA atau Production Assistant. Jadi aku sebagai asisten produser. Jadi biasanya ngurusin seluruh proses dari si produksi itu gitu. Wah, keren juga ya Kak Dea ya. Nah, ini Kak Dea kan bekerjanya di bidang film gitu ya. Pasti banyak ketemu orang dong ya. Nah, bisa tolong dijelasin nggak cara adaptasinya sama orang-orang itu dan cara kerjanya juga? Dan juga kalau ada hal-hal memorable gitu, bisa tolong diceritakan nggak, Ci, untuk para kakak-kakak kelas ini yang mau magang? Silakan, Kak Dia. Boleh, jadi kalau untuk adaptasi, jujur emang basically itu aku suka ketemu orang baru, suka ngobrol gitu kan. Jadi kayak emang nggak begitu sulit. Cuman tantangannya adalah jangka umur yang beda jauh. Karena kan pasti mereka di sana umurnya udah 20 paling muda, itu sisanya kayak udah 30-an, 40-an, dan lebih tua lagi gitu. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri sih, kalau buat ngemulai pembicaraan, kalau aku biasanya di awal tuh aku udah ngasih first impression ke orang bahwa, oh nih orang ramah nih orang enak diajak ngomong gitu. Jadi biasanya aku yang kayak, halo, salam kenal, ini, kayak gitu. Terus abis itu jangan pelit-pelit senyum, terus kalian harus bisa ambil kesempatan buat ngobrol terus sih, dan kalian juga harus bisa ngebaca suasana. Jadi kalau misalnya aku negor si orang ini, terus habis itu orang ini responnya baik juga, itu aku pasti bakal ngajak ngobrol dia lagi. Tapi kalau emang ternyata nih orang mungkin tipikal yang kayak gak suka diajak ngobrol, aku biasanya ya udah diem aja, tunggu dia yang ngajak ngobrol duluan gitu. Nah tapi kalau misalnya mau ngajak ngobrol mereka, juga harus lihat suasana, apakah ini waktu yang tepat buat gue ngobrol sama dia, apakah mood dia lagi oke, apakah dia lagi repot, lagi hektik atau enggak. Biasanya tuh yang aku nanyain itu, yang aku jadiin bahan basa-basi tuh, misalnya aku nanya ke produser aku kayak, Mas, biasa kan di sana manggilnya Mas atau Mbak, atau generally itu Kak. Aku biasa nanya, Mas, di sini udah berapa lama jadi produser? Terus habis itu sebelumnya jadi apa posisinya? Sebelumnya kuliah kah atau apa? Oh, jurusan apa gitu. Biasanya itu yang ngemancing mereka buat nanya-nanya lebih lagi ke kalian gitu. Terus habis itu kalau memorable ya, sebenarnya memorable sih karena emang basically
gue itu suka di bidang ini, karena itu dia nih, gue mau ngomong ke kalian, itu penting banget buat kalian tahu passion kalian tuh apa. Emang gak gampang, gak semua orang tuh gampang nemuin passionnya tuh apa. Nah, makanya kayak sebenarnya gak usah passion sih, yang penting tuh kalian ada sesuatu pekerjaan, profesi yang kalian tuh penasaran, ini tuh kerjanya kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi kalian fokus nyari magang tuh cuma di satu bidang aja, nggak yang tiap ada job apa, tiap ada lowongan kerja apa, kalian tarik, kalian ambil, karena nanti kalian justru malah jadi gak nyaman gak sih sebenarnya. Ya itu sih, jadi kalau misalnya memorable semuanya gue nyaman sih, cuman ada yang paling kayak memorable lebih ke menegangkan aja, kayak jadi gue ditugasin juga waktu itu, gue mesenin makanan buat sutradara gue, dan kita tuh harus menstabilkan mood sutradara, karena kan mereka yang bikin ide ya, jadi mood mereka tuh harus bagus, dan gue sebagai asisten produser gue membantu itulah. Terus dia minta pesenin makanan, terus gue salah pesen, terus mood dia langsung bete banget, dia langsung bad mood banget, dan gue tuh tipikal orang yang cengeng, gue gampang nangis. Cuman nggak tahu kenapa pas gue pertama kali kerja itu, pas gue pertama kali magang, itu refleks banget, gue nggak bisa nangis, gue mau nangis tapi gue nggak bisa nangis karena udah nggak ada waktu, gue justru malah harus cari cara gue harus kayak gimana gitu. Justru itu dia kenapa kalian harus tahu at least kalian mau kemana, karena kalian jadi tahu nih, kalian tuh make si magang ini sebagai kesempatan kalian, ini beneran cocok nggak sih buat gue gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Dah, thank you. Oke nih ya. Tadi Kak Dea pengalamannya lumayan juga ya, didengar-dengar nih ya. Memang kalau magang begitu ya, nanti nih kakak kelas 11 nih, kalian hati-hati ya nanti. Gue harap good luck untuk kalian semua magangnya nanti. Nah, tadi kan Kak Dea magang di bidang videografi ya hitungannya. Sekarang giliran Komex nih. Komex boleh tolong di-sharing ke kita nggak? Salah satu contoh project yang pernah Komex handle yang paling berkesan, yang paling Koko proud banget gitu ya. Apakah pernah dikejar deadline juga atau klien yang riweh gitu? Boleh tolong di-sharing? Saya silakan Komex. Oke. Ya, jujur kalau dari company aku sendiri, emang dari divisi content creator-nya itu memang jarang, mungkin di masa aku intern itu emang nggak pernah nge-handle klien. Terus karena emang konten kita ya begitu-begitu aja dan bisa dibilang cukup flat, yang endingnya juga company harus tutup dan isi kontennya juga biasa aja. Tapi kalau kita ngomongin nge-handling klien, mungkin aku ada basic pengalamannya dari personal project aku sendiri. Nah, biasanya kalau dalam handling klien itu, calon-calon klien itu mereka pasti nanya dari rate harga kita dulu, habis itu baru mereka ya udah tinggalin dulu. Nah di briefingnya itu tuh kita emang detail banget dari untuk pre-production-nya itu, kayak misalnya kita mau disuruh bikin foto yang harus pakai model atau enggak, terus setelah itu selebihnya kayak perintilan, kayak mau sewa alat ini dan itunya, mereka akan cover atau tidak. Lalu banyak-banyak, pokoknya lebih detail di briefingnya gitu, supaya nanti pas production-nya kita nggak ada miskom sama sekali gitu. Nah, kalau untuk di intern aku emang jujur agak flat sih, karena konten kita yang dibilang memorable juga nggak begitu, karena di bulan pertama aku intern itu dari WFO langsung ke WFH pindah. So, jadi buat aku nggak ada yang begitu memorable banget. Tapi kalau ngomongin di lingkungan kerjanya, menurut aku itu fun sih, karena kan emang pegawainya masih umur-umur 20 tahunan dan masih di bawah 30 gitu. Kecuali atasan aku yang umurnya udah kepala 3 atau hampir ke 4 gitu ya, agak cukup tua, tapi emang mood dari atasan aku emang fun banget gitu, emang suasana anak-anak gamers banget gitu ya. Terus kalau kayak aku di kantor kayak apa, awalnya emang kita jaga-jaga image sih, jaim banget sih yang namanya anak baru, supaya kita nggak disangka kayak sok kenal SKSD gitu, ya kita jaga image aja. But pelan-pelan mereka ngajak ngobrol kita sih sebagai anak magang atau anak baru gitu ya di suatu company. Dan menurut aku itu enak aja sih mereka ngobrolnya, karena masih muda juga, jadi masih ada satu frekuensi deh gitu.
Kalau dari aku sih begitu. Ya, oke, cukup bagus ya pengalamannya, Komex. Nah, sekarang kita tuh mau nunjukin ke teman-teman yang di sini tuh karya-karya terbaik mulai dari Komex dulu. Komex mau nunjukin project yang mana nih? Oke, Komex boleh tolong ceritain nggak nih di balik project ini tuh kayak gimana sih? Nah, kalau yang project ini actually personal project juga, personal project yang memang kalau aku lihat itu di Indonesia emang banyak banget orang-orang yang mulai menyukai gitu atau mungkin mulai produk-produk lokal di Indonesia terutama di fashion itu mulai berkembang itu di masa itu ya. Jadi sini aku ingin mengembangkan kayak orang-orang justru udah produk yang mungkin produk luar gitu ya, produk asing mungkin udah mulai bisa disingkirkan gitu, bukan disingkirkan sih, mungkin bahasa yang tepatnya udah mulai jarang lah orang gunakan gitu, karena kita tahu juga kualitas dari produk Indonesia ini emang udah top banget ya, mungkin bisa dibilang setara dengan produk-produk luar gitu ya untuk di bidang fashionnya gitu. Kalau proyek ini emang aku ingin menunjukkan ini loh produk dan kualitas dari negara kita sendiri gitu. Nah, kalau yang ini gimana kok? Oh sorry, oke. Nah kalau ini produk dari apa ya, perusahaan makanan yang mereka lagi mau buka itu dikerjain waktu tahun berapa tuh? 2019 akhir gitu ya. Nah jadi ini emang makanan tergolong Chinese food tapi bukan makanan berat melainkan makanan ringan untuk cemilan-cemilan gitu. Nah kalau boleh aku ceritain, ini prosesnya agak seru sih, seru-seru, menyakitkan dan sedih gitu ya. Karena yang pertama pre-productionnya asik sih emang, tapi post production itu emang seru-seru aja, kita bawa santai gitu ya, moodnya happy-happy aja. Tapi pas post production agak sakit sih karena revisinya udah gila-gilaan gitu sampai berapa kali gitu. Tapi justru walaupun beratnya direvisi begitu berat gitu ya, aku justru malah nggak yang bawanya gitu, malah dibikin seru aja gitu karena emang ini loh, ini adalah bidang yang emang aku suka gitu dari dulu gitu. Jadi kalau emang udah suka, mau dieksploitasi kayak apapun ya mungkin kita ada rasa ngeluh, tapi tetap aja akan dibawa berasa seru gitu. Karena kita juga jadi bisa belajar sesuatu yang mungkin di luar keahlian kita juga gitu ya. Kita juga bisa tahu karakter dari klien kita tuh kayak gimana aja sih, ada yang enak, ada yang gak enaknya juga gitu. Begitu. Keren juga ya tadi ya. Oh, kok tadi ada pas foto-foto ada lapar gitu nggak pas fotonya? Oh jelas itu sih udah pasti ada sih. Di depan klien aja aku masih bisa comot-comot dikit aja satu. Begitu ya. Lumayan lah ya. Memang itu harus punya pertahanan yang kuat ya. Ini Itu sekarang mari kita lihat karya lain ya. I can see it right through. I can see it right through you. We can find a way, and that's enough to say. Still believe I was made for you. I know I couldn't be with you. I know I couldn't have all the love that you gave into. Still believe you're made for me. I know you shouldn't be with me. I know I couldn't give all the love that I've been keeping.
I guess time to throw it to the ground. I've been consumed by pride, and now my regrets are profound. I should have thought that I Komex, kalau menurut Komex sendiri, that you don't even ya keluar dong orangnya. and I'm still right here where I stand. Still believe I was made for you. I know I couldn't be with you. I know I couldn't have all the love that you gave into. Still believe you're made for me. I know you shouldn't be with me. I know I couldn't give all the love that I've been keeping. I just want to take it back. I still believe that we could see it through, loving you. I can see it right through you. We can find a way. That's enough. Halo Komex? Komex sudah reconnect lagi belum? Tes. Yuk, udah. Halo Komex. Ya. Oke. Nah, di Komex aku mau ada pertanyaan nih ya. Komex ini Oh ya. karya ini kalau mau ditanya, Komex ratingnya 1 sampai 10 ini berapa nih? Ini Kalau aku dari Komex rating karya ini rating di 8 kalau boleh. Aku rating di 8 kalau yang ini. 8. Oh, kenapa itu? Kalau aku kan tipe videographer yang lebih suka ke ada storyline gitu ya. Emang selera sih itu, balik lagi. Kalau aku emang lebih suka yang ada storyline-nya gitu, kayak film jadi ujung-ujungnya. Tapi karena ini lebih menunjukkan ke estetikanya, keindahannya, jadi aku rating di 8 sih. Karena yang ngedit juga bukan aku hanya sebagai DOP-nya juga. Oh, tapi gitu-gitu keren juga loh kok begini. Emang ini story-nya apa nih? Nah itu dia, Kalau bisa nggak dikasih ada tahu? story-nya sebenarnya. Story-nya nggak ada sebenarnya, Jadi cuman emang ingin dibawa ke bagusnya di estetikanya situ aja. ya? Iya. Oh, oke. Makasih kok. Oke, karya lain, karya next. Nah, ini ada project terakhir yang judulnya Work From Home. Ini Komex nih gimana ceritanya bisa buat kayak gini ya? Ini awalnya karena itu yang tadi aku bilang, karena company tutup, otomatis konten dari yang bulan kedepannya itu udah di planning, otomatis harus di shutdown dulu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ngomong meeting sama atasan juga, di mana di tim content creator aku juga udah pada keluar, dan hanya aku aja yang tersisa gitu. Jadi aku bikin konten ya, desainnya ada, jadi ya udah aku approve ke atasan untuk bikin konten typography, yang dimana itu dalam foto tersebut kalau orang-orang bingung
mereka bisa tahu nih story-nya apa. Terus dari judul work from home-nya ini kegiatan apa aja sih yang orang lakuin gitu selama work from home gitu. Gitu sih. Oh, oke oke. Keren keren. Sekarang lanjut ke Kak Dea ya. Makasih juga buat Komeksi untuk penjelasannya sama karya-karyanya yang udah di-share di sini. Sekarang lanjut Yo, untuk Kak Dea. Halo, Kak Dea ada di sana? Bisa dijelasin nih konsepnya kayak Iya, halo. Ya, oke. Mulai dari project pertama ya. Karya pertama yang gitu. pizza. Ya, yang Pizza Hut ini. Ini boleh dijelasin nggak nih, Kak Dea? Kita tahu kalian emang BM. Oke, Mau jadi bisa murah? ini itu Beli job dua. pertama aku Bisa sebagai makin banyak production pilihan dan assistant. serunya. Masih deg-degan. Bisa meriah bareng. Ya. Terus itu Tapi sabar ini ya. tuh konsepnya dia Beda di rumah lebih aja ke dulu. jadi tuh dengan dia makan si pizza ini dia tuh nginget momen-momen yang banyak yang pernah dia lewatin sambil makan si pizza ini, konsepnya sih gitu. Terus habis itu ini aku masih gagu sih pas jadi PA di job ini. Jadi ya udah kebanyakan buruknya sih kayaknya di sini. Oh, tapi gitu-gitu masih bagus loh, Ci. Ini aku lihat-lihat lumayan nih. Udah bagus buat iklan ini. Udah Karena 10 out of 10 menurut aku sebenarnya sih. karena kan iklan itu produksinya main gede yang sutradara beneran, terus habis itu director fotografinya juga yang beneran kayak gitu-gitu. Jadi emang kalau untuk produksinya aku yakin bagus sih sebenarnya. Aku tuh lebih menjamin kelancaran syutingnya atau tidak gitu. Oke. Terus ini kalau misalnya Cici mau rate, maksudnya Kak Dea mau rate dari 1 sampai 10. Kak Dea mau rate berapa nih? Ini pengalaman aku bekerja di job ini itu 6 kali ya. Oh, oke. Ya udah, mari kita lanjut ke next karyanya. Wah, Kak, dan kau aja. Wah. Di rumah serunya gak habis-habis. Dan kau UHT-nya jangan sampai habis. Wah, keren juga ya Denkal ya. Dulu aku suka minum Denkal loh ini. Aku juga minum deh. Sering banget aku minum. Ini Cici, Kak Dea, boleh tolong kasih tahu nggak ini? Ini kan anak kecil ya, kalau yang tadi kan masih orang-orang gede. Jujur banget, ini tuh kru film semuanya tuh udah tahu rasanya bahwa syuting sama anak kecil itu jauh lebih capek daripada syuting sama orang gede. Karena kita nggak tahu mood dia, kita nggak tahu dia butuh tidur siang, terus mood mereka yang naik turun. Sedangkan kita kan nggak bisa paksain kayak, ayo acting lo harus bagus, kan nggak bisa. Jadi kita harus ngikutin mood dia, dan itu jauh lebih capek banget, jauh lebih ngabisin tenaga. Terus habis itu ini kan di kulkas, jadi ini yang aku seneng dari kerja di sini ada udah jadi aja gitu di TV di layar kaca. Terus kayak cuman bisa mikir kayak anjir ini gimana caranya, kok bisa kayak gitu. Terus pas gue magang di PH ini, gue jadi tahu ternyata itu kulkas dibolongin. Terus habis itu ada efek-efek sesuatu yang oh ternyata kayak gini ya caranya, kayak gitu sih. Oh gitu ya. Emang kalau anak kecil memang kalau udah nggak aktor, nggak biasa juga susah ya diaturnya ya. Itu mau ditanya nih. Anak kecilnya Cici
ambil aja dari jalanan atau emang dia aktor gitu? Enggak dong, masa dari jalanan gue ambil. Terus, kok terus? Jadi ini, anak ini tuh, jadi kita ada kru yang bagiannya itu namanya telco, talent coordinator. Jadi mereka lah yang mencari talent-talent tersebut. Jadi misalnya bisa dari agency atau apa, pokoknya nanti ada proses yang namanya kita casting dulu, terus enggak, awalnya si anak itu disuruh kirim video profile, jadi yang kayak, halo nama saya siapa, kayak gitu-gitu. Terus nanti barulah kita meeting sama klien, terus habis itu dari yang udah diambil itu, kita ada namanya casting datang ke tempat langsung. Terus habis itu kalau di present lagi ke klien, oke nih udah oke, masuk nominasi lagi, diperkecil lagi, habis itu kita workshop, ada namanya workshop itu, kita jadi adegan yang nanti bakal dilakuin sih sama anak-anak yang ada di nominasi ini gitu. Terus abis itu setelah workshop itu baru deh di meetingin lagi yang mana yang paling cocok, yang paling bagus gitu. Udah, nggak nyomot di jalan ya, agak kalau dicoba. Iya. Iya benar juga ya. Jadi dia audisi dulu gitu ya, Ci. Oke. Oke, mari kita lanjut ya ke next karyanya. Yo. Dex. Tarik. No dukun no hoki no pake nipu. Everybody fix, untung fix, cuan fix juga jualan. Tinggal daftar fix semua jadi jutawan. Fix untungnya pas you are join di Mitra Bukalapak. Top up e-wallet sukses ya. Wah, warung top up e-wallet fix jadi kaya. Ya. Pepe pengen jadi dropshipper, fix semua bisa. Keluar kopi bisa kirim uang, everybody fix jadi jutawan. Dapetin grand prize mobil dan gaji bulanan. Ayo semua, mau jualan sendiri di warung atau lewat manapun, transaksi apa aja di Mitra Bukalapak, semua pasti untung jutaan. Bukalapak. Wah, keren juga ya. Tadi dilihat-lihat nari-narinya jogetnya seru ya gitu. Ci, ini pasti kan. Iya, di audisi, kecuali Babe Cabita, karena kan dia emang udah pengalaman buat iklan, terus dia kan juga stand up comedian, jadi kita kayak oke, udah percaya gitu. Tapi so far ini syuting tercapek sih. Itu dia, kayak kalau kalian di PH, di film, PH apapun itu capek banget, karena kan harus subuh sampai subuh. Terus habis itu belum lagi kalau misalnya PH kalian itu jobnya banyak, jadi kayak bentrok terus nih, kalian baru subuh bangun kerja, pulang malam subuh udah bangun lagi kayak gitu, jadi capek. Tapi wah, seru kok. iya sih ya, itu capek banget sih ya pasti kan lah. Ini saya lihat-lihat ada kayak baju duit gitu ya, saya lihat nih. Iya, boleh itu ditanya nih. Ini cara bikinnya gimana ya kalau mau ditanya? Itu bajunya sebenarnya sama kayak yang merah, cuman bener-bener. Oh, oke. Kukira pakai duit beneran. Kan keren juga Kalau ya. Saya colong. Udah gue comotin sih. Iya sama aku juga. Oke lah. Mari kita next ke Q&A sekarang ya. Oke. Ini kita lihat-lihat banyak juga ya yang ngechat di sini. Oke, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Mau open mic juga terserah. Dan juga begini nih, kalau mau mengajukan pertanyaan, tolong nih, sorry, tadi ada masalah. Nah, gini. Jadi kalau mau
mengajukan pertanyaan, tolong kasih tahu untuk siapa ya, diajukan pertanyaannya untuk siapa. Contohnya, ini pertanyaan untuk Kak ini, kayak bagaimana ya bekerjanya di sini gitu. Oke, silakan ajukan pertanyaan, nanti para narasumber akan menjawabnya. Silakan. Mulai dari saya ya, saya ada pertanyaan buat Komeksi dan Kak Dea. Saya mau nanya dulu sama Komeksi. Tadi saya dengar kayak pada keluar gitu ya dari perusahaan. Saya mau nanya itu kenapa ya? Kok bisa sampai begitu? Kalau itu jujur aku sendiri sebagai anak magang juga kurang tahu kenapa. Tapi yang aku pasti mungkin ada masalah internal mungkin dari atasannya. Kalau aku sih begitu. Biasanya kita emang nggak dikasih tahu kenapanya sih. Cuman kalau dengar dari rumornya emang apa ya, emang dari atasan yang punya company ini kayak udah nggak mau lanjut sih, katanya sih begitu. Cuman untuk bener atau enggaknya itu aku nggak tahu karena hanya sekedar rumor aja. Begitu. Oke, terus Koko digaji gak dari magang itu? Enggak sebenarnya. Kalau magang justru kita balik lagi ke company-nya juga sih. Ada yang digaji, ada yang enggak. Cuman kalau aku sendiri emang diajarin sama nyokap, emang mindset kita jangan terpatok pada gajinya dulu nih. Kita emang mindset kita terpatok pada pengalamannya dulu supaya pas kita misalnya mau terjun dunia kerja kayak part time ataupun full time, kita nggak shock kalau dunia kerja seperti ini gitu. Begitu sih kalau dari aku. Jadi jangan terpatok ke gajinya dulu, melainkan patokinlah ke experience-nya dulu. Karena itu yang dilirik oleh HRD untuk kamu ketika melamar di dunia real industry gitu sih. Oke, kalau Maxit, thank you ya jawabannya. Untuk Kagea, aku mau nanya, itu pasti gak bikin sendiri kan itu kayak iklannya gitu. Jadi tadi saya dengar tugas Kagea tuh kayak PA ya, producer assistant. Itu tuh tugasnya ngapain ya? Itu jadi sebenarnya sama aja produser itu, jadi tuh prosesnya tuh kayak gini, aku jelasin singkat aja. Jadi dari klien itu ke PH, dari PH ini nyari dia mau pakai produser siapa. Produser itu tugasnya itu megang duit. Jadi misal dikasih sama PH, gue kasih budget lo segini buat bikin iklan ini. Terus si PH ini kan dapat budgetnya dari klien. Nah, terus habis itu si produser ini nyari kru dengan si budget itu secukup apa, terus habis itu nanti budget untuk masing-masing divisi itu mau dikasih berapa kayak gitu. Nah terus tugas aku itu adalah sama, aku megang duit juga, terus habis itu aku ngehandle semuanya. Jadi kalau misalnya sutradara aku butuh apa, kayak misalnya tolong dong tanyain orang wardrobe bajunya mau kayak apa, tolong dong tanyain orang art ininya mana kok belum ada kayak gitu. Terus habis itu kalau di aku itu ada namanya deck. Jadi kalau misalnya di produksi itu ada namanya deck, di produksi film atau iklan itu ada namanya deck. Jadi itu isinya, jadi dia bentukannya itu kayak dokumen presentasi, tapi isinya itu kumpulan dari semua reference dari divisi-divisi. Jadi nanti pas meeting sama klien, kita udah tinggal tunjukin, ini nih reference dari si orang wardrobe, orang art, terus lokasinya nanti. Jadi itu udah direkap semua gitu. Nah itu semuanya PA yang nge-handle gitu. Terus habis itu masalah makan-makan juga itu PA. Sebenarnya PA lebih ke semuanya sih. Jadi kayak apapun yang produser sutradara butuhkan itu PA harus selalu ada. Makanya harus standby 24 jam gitu. Oke, thank you ya Kak Dea atas jawabannya. Thank you. Terima kasih. Oke, sebelumnya gue ingetin lagi untuk jangan on cam dan on mic sebelum diizinkan ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Komex dari Daryl. Untuk Komex dan Kak Dea, kira-kira bidang apa sih yang paling kalian cari untuk magang?
Mulai dari Kalau Komex dulu. dari aku, oh ya. Kalau dari aku sendiri, waktu awal-awal mau apply, aku cari di bidang fotografi dulu. Karena itu adalah salah satu bidang yang emang aku suka, aku demenin gitu ya dari dulu. Tapi ujung-ujungnya juga, walaupun ujungnya ke content creator, tapi ada satu sisi aku harus banting tulang gitu ya dari fotografer, coba ke desain, coba ke video juga yang walaupun ngegantung saat udah masuk gitu ya. Tapi justru kalau apalagi masa pandemi ini kan emang lagi susah gitu ya. Jadi aku mau nggak mau ambil aja gitu. Aku juga supaya ada cerita lagi dalam hidup gitu. Oke, kalau Cidea? Kalau aku, apa yang aku cari ya? Yang aku cari pertama pengalaman, karena kalau aku tuh dari SD itu emang cita-citanya mau jadi sutradara. Sampailah aku masuk SMK multimedia sampai aku dapet kesempatan buat magang. Nah dari awal tuh aku udah mikir, oke, ini magang gue jadiin sebagai ngetes. Sebenarnya lebih ke ngetes apakah ini emang cocok buat gue, dunia kerja ini cocok buat gue atau enggak. Terus abis itu nyari experience juga yang jelas, karena gak gampang, gue tuh tau banget gak gampang banget buat kerja. Sampai akhirnya ya udah emang tujuan gue pure buat cari experience gue. Terus kalau di bidangnya sih emang udah fix gue di bidang kreatif, video dan foto. Udah. Oke, terima kasih untuk jawabannya Komeksi dan Kadea. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Luis Sabrina. Untuk Kadea mau tanya nih, tugas Cidea waktu jadi PA di One Box Film sendiri apa aja sih? Kayak yang udah aku jelasin tadi pertama, tugas aku itu ngehandle semuanya. Jadi kalau misalnya biasanya tuh ini tuh udah dari tahun ke tahun, udah dari abad ke abad. Jadi kalau misalnya ada kesalahan sedikit pun dalam proses pre-production, post-production means shooting day, terus habis itu post-production kalau ada kesalahan dikit, miss apa dikit, itu pasti disalahin PA. Jadi aku kalau ditanya aku kerjaannya apa aja, banyak, semuanya aku yang kerjain gitu. Sebenarnya aku lebih kayak memastikan, make sure kalau oke, ini siap, oke divisi ini udah oke, udah ready, kayak gitu sih. Oh, oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Angelin Lee. Untuk Kadea dan Komeksi, aku mau nanya dulu waktu apply itu berapa banyak perusahaan yang diterima, dan pas apply pertama kali apakah langsung diterima? Oke, kalau aku sendiri berapa tuh? Nggak banyak sih, masih bisa dihitung jari sih. Cuman pastinya berapa aku lupa. Yang pasti nggak langsung keterima sih dalam satu kali apply. Karena belum tentu satu perusahaan itu bisa terima kita, dan walaupun yang tahap interview yang pertama itu nggak keterima, yang kedua itu ngegantung, terus akhirnya karena udah buru-buru juga, udah menjelang waktu magangnya, jadi udah aku masuk ke game developer itu. Tapi setelah aku masuk kurang lebih 2 hari kemudian, perusahaan yang aku tuju itu yang itu malah akhirnya keterima. Jadi galau nih, pas udah keterima mau keluar juga nggak enak, tapi sayang juga kalau nggak diambil. Jadi ya udahlah, aku stay aja gitu, karena nggak enak juga sama perusahaan. Baru berapa hari juga, gitu sih. Berarti responnya agak telat gitu ya. Kalau Cidea gimana? Kalau aku itu nge-apply di 6 perusahaan ada kali ya, tapi itu semuanya PH. Karena itu ya yang aku bilang, kalian tuh harus tahu kalian mau kemana. Jadi kalian bisa mempersempit, oke, gue fokus ke perusahaan ini gitu, yang bidangnya ini, kayak gitu sih. Dan nggak langsung diterima jelas, guys. Apalagi di masa pandemi, waktu itu masih awal-awal, masih heboh-hebohnya. Itu mereka justru lagi pada tutup kantornya. Terus abis itu juga buat PH itu, ya aku nggak tahu sih perusahaan yang lain gimana, tapi yang pasti PH itu selama aku cari kemarin mereka tuh kebanyakan nerimanya itu mahasiswa. Cuman kebetulan
emang doa anak soleh jadi dapet di PH gitu. Emang harus fokus ya, harus berusaha. Oke oke. Kalau dari 6 perusahaan itu diterima semua apa gimana? Enggak, cuman 2. Dari 6 itu cuman 2. Dan itu nunggunya lama banget. Makanya aku tuh masuk magang dari GMC itu dikasih waktu magang itu tanggal 4 Januari. Tapi aku baru magang, baru masuk, mulai magang itu minggu depannya. Karena emang sekekeh itu kayak gue harus masuk PH gitu. Oke oke. Agak telat ya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Jovianto untuk Komex dan Cidea dan Kadea maksud saya. Dia mau tanya saran sebentar. Dia mau nanya saran biar gak gugup pas di interview, Ci. Dan kok dia mau nanya cara biar gak gugup pas interview. Dimulai dari Komeksi dulu. Kalau nggak gugup, kalau online ya, pengalaman aku selama online adalah aku suka geter-geterin kaki, entah kenapa. Kalau buat aku sih itu nyaman ya. Terus kedua, aku juga suka sambil dengerin lagu aja gitu. Tapi pas interview seakan-akan nggak kedengeran. Jadi cuma aku aja bisa denger gitu. Kalau aku sih begitu sih. Karena online ya. Tapi kalau offline ya sebisa mungkin nggak gugup gitu. Tapi orang-orang juga beda-beda sih untuk meredakan rasa gugupnya juga. Jadi kalau menurut aku pribadi, aku kayak gitu sih. Oke. Ada cara beda-beda, benar-benar. Kalau Kak Dea, tipsnya? Kalau dari Maxi tadi kan dia versi online-nya. Kalau aku versi offline-nya, jujur gemeter banget. Gue juga nervous banget ya. Gue juga jadi bingung nih gimana cara ngasih taunya. Yang pasti yang ngaruh banget, yang berasa efeknya itu adalah lo minum air putih sebelum lo interview. Terus lo atur nafas lo dari awal. Terus lo kayak harus cuci, lo tanemin nih otak lo kayak, oke, gue berusaha sebisa gue harus, lo tuh nggak boleh bengong sedikit pun, nggak boleh kehilangan pikiran lo sedikit pun, karena lo harus mengontrol kata-kata lo. Terus habis itu lo harus mikir kayak, ya udah, ini gue udah berusaha, kalau misalnya dia keterima atau apa, ya berarti emang bukan jodoh. Jadi lo nggak terlalu khawatir gitu. Sebenarnya kalau menurut gue yang bikin lo gugup adalah lo khawatir lo bakal diterima atau enggak. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Cuman ya udah kan harus coba, oke, gue berusaha sebisa gue gitu. Oh, pokoknya harus confident gitu ya. Terus confident, kalaupun gak diterima juga ya berarti belum jodoh, cari lagi yang lain. Oke. Makasih, Ci. Makasih, Kak. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Kenichi Habet. Gimana sih cara untuk Kodea dan untuk Komex dan Kadea? Gimana sih bagi-bagi waktu untuk tugas-tugasnya selama magang? Jadi kayak time management gitu loh. Sorry, bisa diulang questionnya tadi? Agak terputus. Gimana cara bagi waktu untuk tugas-tugasnya selama magang? Jadi kayak time management gitu kok. Oh, kalau aku sendiri, aku pakai metode yang namanya Pomodoro atau Pomodoro Techniques itu namanya. Jadi itu sistem kerjanya itu kita kerja selama kurang lebih setengah jam, and then take a break dulu selama 5-10 menit. Dan itu diterusin aja selama seharian gitu ya, selama bekerja gitu. Atau bisa juga pakai tekniknya namanya 90-30 gitu. Jadi 90 kerja, setengah jam istirahat. Kalau aku sih begitu pakai sistemnya. Dan jangan mudah terdistract yang namanya notifikasi HP, apalagi balasan chat atau balasan email itu mendingan di skip dulu kalau emang lagi jamnya lo kerja gitu ya. Jadi fokus sama kerjaan lo aja dan kelarin deh.
begitu. Oh, oke, makasih Komex. Kalau Cidea gimana tuh? Kalau aku itu kan balik lagi orang kan beda-beda ya kemampuannya. Tapi kalau misalnya aku itu better, gue fullin dulu nih, gue kerja seharian, gue capein. Nanti baru kalau misalnya emang udah waktunya gue pulang, gue istirahat bener-bener kayak gitu sih. Jadi lebih ke yang penting jangan lupa makan udah. Tapi kalau kerja, gue kerja terus sih. Fokus gitu. Jadi fokus sama satu hal. Gue setuju banget sama Max bilang jangan terdistract sama notifikasi handphone. Karena kalian bakal keterusan. Terus gue juga tipikal, kenapa gue milih buat gue kerja terus? Karena gue tipikal orangnya tuh yang gampang. Jadi kalau gue istirahat dikit, gue jadi males. Jadi gue kayak udah dari istirahat. Cuman orang-orang beda-beda ya, masing-masing. Gitu. Oke, berarti kalau lagi kerja HP-nya tuh harus di silent ya biar gak terdistract gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan selanjutnya dari Cecilia Fredilavu. Untuk Komeksi dan Kadea, apakah kalian pernah stres atau merasa rendah banget sampai mau stop magang di tempat kalian? Mulai dari Komeksi dulu. Kalau stres sih ya pasti pernah lah ya, karena kita kerja under pressure. Cuman kalau emang kita udah stres itu artinya kan kita udah lelah gitu ya kerjainnya. Nah itu dia pakai teknik tersebut kalau gue pribadi. Nah kalau merasa ingin stop sih aku enggak ya sama sekali, karena emang aku tipe orang yang emang suka aja gitu kerja gitu, produktif. Kalau dibilang stop juga enggak, tapi ngeluh iya. Kalau ingin stop menurut aku sih enggak. Thank you. Oke, kalau untuk Kadea gimana? Pernah, pasti pernah. Cuman kalau stop, pengen stop ya. Mungkin hampir ya, cuman karena otak gue selalu ngomong, lu udah sampai sini, masa mau mundur? Kayak gitu sih. Lebih ke lu ngelihat balik perjuangan lo bisa sampai titik ini, bisa sampai lu diterima, bisa sampai lu kerja sampai sekarang, masa lu mau mundur gitu. Terus kalau lagi stres gitu, gue lihat sisi positif dari masalah yang gue dapet sih. Oke, berarti gue kedepannya harus kayak gimana nih? Lebih ke gitu. Oh, intinya jangan pernah nyerah lah ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Jenis Kristi untuk Kadea. Kok bisa jadi asisten sutradara posisinya? Itu gimana tuh? Karena di CV gue itu isinya kebanyakan gue di organisasi, dan gue karena sebenarnya nyambung sih kalau misalnya lu suka atau lu punya pengalaman memanage suatu organisasi, itu lu emang relate banget sama PA karena kan lu memanage semua itu. Jadi kita anggap aja tuh bahwa si syutingan ini adalah event itu, relate. Jadi ya udah gue bisa di situ, dan ternyata cocok juga. Gue suka kerjaan yang ribet, yang bolak-balik lari ke sana ke sini itu gue suka. Gitu. Jadi ditanya bersedia atau enggak jadi product assistant, bersedia, ya udah gue jadi PA gitu. Oh gitu ya, oke. Ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Mauli ya. Halo Kak, Dea izin bertanya. Halo Kak, izin bertanya. Ini pertanyaan untuk Kak Dea dan Komex selama magang. Skill apa sih yang didapat atau ada skill baru gitu? Udah mulai dari Komex dulu. Halo, Kalau Komex aku ada di sana? pribadi sih skill yang nambah mungkin lebih ke apa ya, communication skill aja sih kalau dari aku. Terus kedua, enggak cuma communication. Gimana caranya bisa work as a team and then bisa nge-manage konten untuk kedepannya walaupun ujung-ujungnya juga di shot gitu ya. Tapi justru itu jadi pengalaman pribadi aku untuk bisa nge-manage suatu konten juga gitu, dan cara kita berkomunikasi sama orang, karena dulu aku emang orangnya agak introvert. Ya lebih ke introvert sih, agak malas gitu ngomong sama orang, lebih milih diem. Itu aja sih kalau yang aku dapat selama intern. Oh, oke. Kalau Kadea?
Kalau aku yang didapat itu lebih ke gimana cara beradaptasi sama orang lain, terus gimana cara ngertiin orang lain, karena kan orang sikapnya beda-beda, dan itu kita ketemu di tempat kerja gitu, dan lo harus ngerti, lo harus tahu gimana cara ngadepinnya. Terus habis itu lebih bisa belajar buat manage waktu, terus bisa lebih tahu tanggung jawab. Soalnya kalau misalnya gue di situ gue miss sesuatu, gue bikin salah, itu kan pengaruh ke divisi lain juga, berpengaruh ke orang-orang lain juga. Jadi gue ngerasa oke, ini tanggung jawab gue gitu. Terus habis itu lebih bisa kuat mental. Jadi karena gue selalu dibilangin sama atasan gue, sama PA senior gue, dia bilang katanya kalau misalnya di film lu dimaki-maki apapun, lu tutup kuping aja, bilang gitu. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, dibilang kayak gitu. Jadi ya sih lebih belajar buat kuat mental aja, karena kalau dunia kerja menurut gue itu nggak bisa lu bawa sampai hati gitu. Karena tadi gue cengeng, terus pas udah kerja kayak oke, biasa aja gitu. Oh, oke. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan yang paling ditanya-tanya sama anak-anak kelas 11. Kalau magang tuh digaji gak sih? Mulai dari Komex dulu. Oke, kayak tadi aku sempat bilang, yang namanya intern itu balik lagi ke company-nya. Mereka willing to pay kita as an intern atau enggak gitu. Karena setiap perusahaan kan juga beda-beda gitu ya. Ada yang mau bayar, ada yang enggak. Jadi digaji atau enggak ya itu tergantung perusahaan sih kalau dari aku. Karena pengalaman aku, ada HRD yang nanyain mau digaji berapa, ada HRD yang nggak mau ngomongin itu digaji. Gitu sih kalau dari aku. Ya, kalau untuk Cide gimana? Sama sih, tergantung. Karena nih, jadi aku tiap iklan kan beda-beda nih krunya, produsernya juga beda-beda. Nah itu dia, jadi tergantung produsernya apakah mau menggaji aku atau tidak gitu. Jadi makanya dari awal lo nggak bisa mengharapkan untuk digaji. Itu karena magang itu, dari awal gue selalu mikir magang itu bukan sarana gue buat nyari uang, tapi nyari pengalaman gitu. Oke. Terima kasih jawabannya Komex sama Kadea. Eh, aduh, Oke, kayaknya narasumber kita udah banyak jawab-jawaban ini pertanyaan. Oke, sekarang kita mau foto-foto dulu nih. Semua peserta, mari kita open cam dulu yuk untuk foto-foto dulu. Diharapkan untuk open cam ya. Terima kasih. usahakan kelihatan kita muka ya. Iya. Pokoknya kelihatan identitas saja gitu. Biar orang-orang tahu. Jangan kelihatan jidat doang. Mari semua on cam. Oke, semuanya udah boleh off cam ya.
Oke, semuanya udah boleh off cam ya. Halo. Nah, udah. Oke, terima kasih ya semua udah berpartisipasi untuk membuka cam. Oke. Udah berani membuka cam ya. Nah, sekarang saya mau ingetin nih. Nanti tolong diisi ada kayak link. Presensi. Ini kita akan share Akan link kita share presensi. di chat. Tolong diisi. Oke, sebagai penutup acara, narasumber nih ada yang mau kasih itu gak kayak nasehat-nasehat gitu untuk para kakak kelas yang mau magang nanti, dimulai dari komeksi dulu. Well, semangat buat kalian yang mau intern, semangat buat nyarinya, jangan nyerah aja pokoknya. Intinya walaupun emang gak dapet atau emang kalian udah bingung mau kemana, kalian bisa tanya-tanya kok ke pada guru-guru, atau mungkin bisa nanya juga ke kita kalau emang butuh cari tempat gitu, atau bisa pakai tempat kita yang dulu gitu. Semangat buat kalian. Oke, kalau Kak Dea? Kalau dari aku, kalian harus tahu, pertama sih sebenarnya harus tahu mau kemana. Jangan asal yaudah yang penting gue dapet magang gitu, jangan. Karena nanti jalan ini pasti jadi berat, jadi gak enak kalau emang kerjaan itu gak cocok sama kalian. Terus habis itu jangan nyerah juga, benar kata Maxi. Karena nanti pas kalian masih masa-masa nyari pun tuh pasti bakal ada titik, udah gue capek, udah sedapatnya aja gitu, jangan. Itu emang ada goda-godaan setan biasanya kayak gitu. Terus habis itu harus ingat, yang paling harus diingat itu adalah harus tahu tujuan kalian magang itu jangan karena gaji, jangan karena pengen cari uang. Justru kalian nanti bakal bisa cari uang dimulai dari magang ini kayak gitu. Good luck. Di magang itu buat pengalaman ya gitu. Oke, semuanya sebelum menutup acara ini, mari kita berdoa dulu yuk. Sesuai agama masing-masing. Mari kita berdoa semua. Amin. Oke. Semua terima kasih karena sudah hadir di webinar ini. Terima kasih juga kepada Komeksi dan Kak Dea sudah menghadiri acara ini. Thank you, Kak. Ya. Thank you. Terima kasih ya. Dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang menyinggung atau yang salah-salah tadi, karena kami juga baru webinar ini ya. Nah, terima kasih semua. Semoga Tuhan memberkati dalam webinar nanti ya. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa formnya.